Pernahkah kau mendengar tentang para Belekers, kaum beruang di ujung hutan Livium yang menghuni mansion tua di sana? Dari reaksimu, sepertinya kamu tahu tentang mereka. Para beruang warna-warni yang selalu siap membantu warga Livium dengan kesibukannya. Tapi, tahukah kamu, sebenarnya dulu mereka tidak seperti itu. Mari kuceritakan sebuah kisah tentang bagaimana para Belekers menemukan warna mereka. Tahukah kamu, dulu semua Belekers hitam pekat. Kelakuan mereka pun tak seperti sekarang. Bangun, makan, berburu, tidur, dan mengulangi itu. Seperti itu saja kehidupan para Belekers setiap hari, monoton, tanpa warna, hanya mengulangi hari-hari yang sama. Lalu kemunculan sebuah boneka mengubah hal itu. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, boneka piring itu terbaring di depan pintu mansion. Mulanya diacuhkan para Belekers. Sampai ada seorang Beleker yang iseng memungutnya. Cahaya menyilaukan berpendar dari sang boneka, membutakan mata para Beleker sekejap. Setelah bisa melihat lagi, di hadapan mereka berdiri seorang wanita pirang jelita. Hati para Beleker berdesir seakan menemukan kembali satu potongan jiwanya yang telah hilang. Sang wanita tersenyum sebelum berkata, serempak para Belekers menyentuh dada mereka seakan terhipnotis. Mengingat kembali nama yang usang, yang sudah lama tak pernah dipakai. Perlahan satu persatu Belekers mulai mengenalkan dirinya. Namaku Kebun, Kebun Stroberi. Aku Pran. Panggil aku Mangkudu. Not Kevi, tapi panggil aja Kebi. Siapa ya namaku? Reno. Aku Joshua. Sebentar, aku masih ingat. Oh iya, aku Singka. Sisa aku ya, aku mau. Tanpa pikir panjang, tanpa berdiskusi, semua Belekers setuju bahwa sebaiknya Renita tinggal bersama mereka di mansion. Dan entah mengapa, Renita pun setuju. Seakan semua sudah ditakdirkan. Dan begitulah kisah Beleker bersama Renita dimulai. Hari pertama bersama, lelap Reno terganggu oleh angin sejuk yang berhembus. Diintipnya dengan sebelah matanya. Rupanya Renita sudah bangun paling pagi dan membuka seluruh jendela mansion. Kamu bangun pagi sekali ya. Kenapa semua jendelanya dibuka? Reno mengangkat bahu skeptis dan mencoba menghirup udara seperti kata Renita. Benar saja, udaranya segar, tidak penuh debu seperti biasanya. Semangat menggebu perlahan merasuk dada. Benar juga, kenapa bersantai-santai? Masih banyak hal yang harus dikerjakan. Lalu Reno memutuskan untuk membangunkan teman-teman Belekersnya untuk menyambut hari. Renita melihat dari belakang sambil tersenyum. Sebenarnya aku bukan yang tertua sih. Renita menepuk-nepuk pundak Reno, seakan berkata dia tidak akan mendengarkan protes apapun. Dan begitulah cerita bagaimana Reno yang mendapat julukan sebagai kakak tertua. Julukan yang diembannya dengan tanggung jawab yang besar. Kondisi mansion yang sekarang lebih segar. Entah mengapa membangunkan semangat para Belekers yang lain. Salah satunya tentu saja Kebun. Lihat saja dirinya.
mencoba menanam bunga-bungaan di halaman depan mansion. Biar cakep lah, Le. Biar mbak-mbak beruang di warung sana datang ke si. Aduh, red. Begitu katanya jika ada yang bertanya. Sayangnya, usahanya itu belum membuahkan hasil. Bunga-bunga yang ditanam itu tak mekar lama dan mati kering. Kurang kasih sayang tanamannya. Kayak aku. Apa perlu ditambah pupuk ya? Tutur kebun curhat ke Renita. Susah kali nih, Ren. Nggak dapat spek pupuknya. Gimana kalau kita ambil pupuknya, Mbak? Aduh. Ampun, Ren. Satu saran gila dari Renita itu membuat mereka masuk ke dalam rabbit hole pembuatan pupuk. Berbagai macam material dipakai untuk menjadi bahan kompos. Puluhan macam materi organik berbeda-beda. Akhirnya, setelah berbagai macam trial dan error, mereka berhasil. Pupuk rahasia mereka sukses mengemburkan tanah depan mansion. Dan bunga-bunga mekar di situ. Dan itulah cerita dari hamparan padang bunga yang menghiasi kawasan sekitar mansion sekarang. Hamparan bungaan yang menghiasi mansion sekarang membuat hati para Belekers menjadi cerah juga. Semua, kecuali mungkin satu, Mengkudu. Sudah beberapa hari ini, dia memojok di pinggir mansion. Tugas-tugasnya pun terpenggalai. Renita yang penasaran pun memberanikan diri untuk bertanya. Mengkudu menghela nafas panjang sebelum menjawab. Jadi gini, beberapa hari ini penpenggal aku kasih tahu kalau dia bakal pindah ke tempat yang jauh dan gak bakal bisa kirim-kirim surat lagi. Aku sedih dan bingung tulis balasannya. Suara ya? Apa aku coba nyanyi aja kali ya? Dan begitulah, seluruh Belekers ditarik paksa Renita untuk masuk proyek bernyanyi ini. Di bawah temaram bulan dan diiringi musik dari kawan-kawannya, Mengkudu bernyanyi, mencurahkan seluruh isi perasaannya pada sang sahabat pena. Lantunan merdu itu terekam sempurna, baik dalam voice recorder maupun di memori para Belekers sampai saat ini. Dan itulah cerita dari lagu yang mungkin sering kamu dengar, mengalun di Capit Song Review. Suaraku begini banget ya. Joshua mengeluh ke dirinya sendiri. Renita yang saat itu sedang lewat, tak sengaja mendengarkan. Tentu saja, sebagai boneka yang suka ikut campur, dia langsung mendatangi Joshua. Renita menepuk pundak Joshua dari belakang. Dia tersentak sebelum akhirnya melirik. Renita memulai percakapan. Tapi aku suka ngeblank. Terus kalau nyanyi di depan orang tuh aku jadi tegang. Makanya suaraku jadi aneh. Apa ya? Kan kali ya? Lucu soalnya. Hehe. Tanpa babi ibu, Renita langsung mendaftarkan Joshua untuk tampil. Tidak lupa juga, dia merekrut para Belekers lain untuk jadi anggota bandnya. Sungguh luar biasa sekali ya si Renita. Tiap hari selalu ada gebrakan baru. Tak perlu tunggu lama, acara pun dimulai. Memang hanya acara desa, namun cukup banyak orang yang menonton. Joshua yang mulai bernyanyi, mulai membayangkan orang-orang di depannya sebagai ikan. Benar saja,
Setelah Joshua membayangkan yang di hadapannya itu sekumpulan ikan, dia bisa lebih rileks. Lantunan merdu mulai keluar dari mulut Joshua. Badannya pun mulai tak bisa dikontrol. Dan dia joget dengan sangat asoy. Para penonton pun bersorak meriah. Dan begitulah cerita di balik konser terkeren sedesa itu. Gerakan joget kepala di kaki dan kaki di kepala Joshua sampai sekarang masih menjadi trending topik di desa itu. Desa di dekat mansion sedang ricuh. Kabarnya, event organizer yang mengurus pernikahan anak Pak Kades kabur. Membuat keluarga Pak Kades kalang kabut. Renita yang sedang lewat di sekitar situ tak bisa tinggal diam. Kebi yang kebetulan sedang bareng dengan Renita juga kena imbasnya. Dengan paksa, ditarik jadi seksi sibuk persiapan acara. Ini nanti catering pakai apa kita ya? Terus nanti kalau misalkan buat dekorasi pakai tema-tema pastel gitu bakalan cocok nggak ya? Aduh, gimana ya? Ini masih banyak banget yang belum kurus. Kira-kira bakalan bisa kelar on time nggak ya? Takut deh. Renita menggenggam kedua tangan Kebi sebelum berkata, perlahan Kebi menarik nafas dan dia mulai tenang kembali. Tak lama kemudian, para belekers yang sudah dipanggil Renita ikut datang untuk membantu. Para belekers yang ditarik ikut bekerja pun satu persatu mengeluarkan kemampuannya dengan dipimpin Renita dan Kebi. Ada yang mengurus dekorasi, ada yang mempersiapkan makanan penutup, ada yang sedang sibuk mempersiapkan skrip sebagai MC. Dan akhirnya acara pernikahan anak Pak Kades pun dimulai. Berkat usaha Renita dan para belekers, acaranya berjalan dengan lancar. Walaupun semuanya capek, rasanya usaha mereka semua terbayar saat melihat senyum bahagia tersungging di wajah para mempelai. Kebi yang terinspirasi berbisik-bisik menyampaikan ide yang ada di pikirannya pada Renita. Senyum lebar tersungging di mulut keduanya. Dan itulah kisah di balik lahirnya OA Chona Event Organizer. Iya benar, I.O yang mengundang saya sekarang buat menceritakan kisah ini ke kalian. Seperti biasa, walaupun sekarang belekers banyak beraktivitas macam-macam, tetap ada jadwal piket untuk mengumpulkan makanan. Hari itu, Renita dan Pran yang bertugas. Simple sih, hanya mengumpulkan beri-berian dan buah-buahan di sekitar mansion. Selama ini, tugas piket itu punya satu kendala. Koloni beruang liar yang suka mencari makan juga. Pada hari sial itu, tanpa mereka sadari seekor beruang berkeliaran terlalu dekat dengan mereka. Saat menengok ke belakang, sang beruang sudah dekat sekali. Tak sampai 5 meter. Tak mungkin mengalahkan si beruang dalam lomba lari. Satu-satunya cara adalah dengan satu orang menjadi umpan. Pran langsung ambil badan paling depan. Tatap-tatapan dengan si beruang. Cepat lari, Renita. Ayo, cepat panggil belekers yang lain. Tak diduga-duga, Renita malah ikut berlari ke depan, mencoba melindungi Pran. Nggak bisa gitu dong, Ren. Aduh, kamu itu penting buat belekers. Biarin aku jadi umpannya, ya. Mereka berdua akhirnya saling membentangan tangan, saling mencoba melindungi satu sama lain. Mungkin ada respek yang terjalin antara si beruang liar dan dua makhluk yang saling mengorbankan diri itu. Atau mungkin si beruang tak mau ikut campur. Tiba-tiba dia melengos pergi meninggalkan Renita dan Pran. Lega bahaya telah lewat. Mereka langsung tersungkur jatuh ke tanah. Tawa membahana tak bisa ditahan keluar dari mereka berdua. Dan begitulah cerita pencarian makanan yang berbahaya itu. Konon katanya, setelah itu tidak ada lagi gangguan beruang liar di daerah-daerah sekitar mansion.
Marun sedang buntu. Semua Belekers tahu. Sebenarnya sudah jelas. Karena tangan Marun yang biasanya sibuk menggambar, kini diam saja. Para Belekers lain sudah inisiatif membantu. Mencoba membuat Marun rileks. Namun, tak ada yang berhasil. Sampai akhirnya, Renita ikutan mencoba turun tangan. Nggak tahu. Kayak nggak ada ide aja buat gambar. Tapi nggak apa-apa, paling juga nanti bakal dapat inspirasi lagi kok. Setelah ngomong begitu, Renita langsung ngacir pergi ke kamarnya. Suara gedebak-gedebuk terdengar jelas dari dalam. Entah apa yang sedang dia perbuat. Setelah beberapa lama, Renita keluar lagi. Tapi, apakah itu benar-benar Renita? Rambut dan wajahnya warna-warni, layaknya seorang badut. Bibirnya hitam legam, pakaiannya pun jadi aneh. Marun tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan absurd ini. Rasa buntu yang dari tadi dirasakan menguap seakan-akan tak pernah ada. Melihat masterpiece di depannya itu, tangannya mulai bergerak lagi dan mengabadikan momen ini. Renita pun tersenyum senang. Namun, dengan bentuk dia sekarang, malah jadi tambah lucu. Dan itulah asal mula dari stiker Renita badut. Sampai sekarang pun, stiker meme itu masih menjadi salah satu yang paling populer di jagat Livium. Beberapa hari ini, Simka sibuk sekali. Dia hilir mudik berkeliling mansion, mengumpulkan berbagai macam barang warna-warni ke belakang mansion. Para Belekers lain dan Renita yang penasaran sudah coba bertanya. Namun, hanya dibalas senyuman. Sampai pada suatu hari, Simka mengumpulkan para Belekers dan Renita di teras belakang mansion. Terasnya ditutupi dengan kain lebar membentang, sehingga tidak terlihat apa-apa di baliknya. Dengan satu gerakan cepat, Simka menarik kainnya sampai jatuh. Dan sebuah mural terpampang di dinding belakang mansion, menggambarkan Renita di tengah, dikelilingi para Belekers. Tanpa sadar, Renita mengeluarkan decak kagum. Para Belekers juga mengerubuti mural itu, melihat setiap detailnya dengan seksama. Iya, jadi ini proyek rahasia aku. Maaf ya, aku nggak kasih tahu kalian. Sebenarnya ini aku bikin sebagai tanda apresiasi aku buat Renita dan kalian, sahabat-sahabatku. Simka menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Terima kasih banyak ya, udah hadir di hidup aku. Mendengar perkataan manis seperti itu, bukan hal aneh dong kalau Renita dan para Belekers langsung lari dan memeluk si Simka. Mereka bagaikan sedang mereka ulang apa yang tergambarkan di mural di belakang mereka. Ikatan persahabatan ini pasti tidak akan bisa hancur meski melawan dunia, kan? Dan begitulah cerita dari mural di bagian belakang mansion, yang sudah menjadi salah satu langganan wajib didatangi jika orang datang ke mansion. Sudah terlihat kan? Keberadaan Renita membuat kehidupan para Belekers berubah 180 derajat. Kini cerahnya warna-warni mereka ikut mewarnai kehidupan warga Livium. Pandangan warga Livium pun sudah berubah sekarang. Kini tak ada lagi yang sinis akan kehadiran para Belekers di mansion. Sayangnya, jika ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Renita yang telah menunaikan tugasnya dipanggil lagi untuk menyelamatkan tempat lain. Tentu saja keputusan itu ditolak oleh sebagian besar Belekers. Kalau nggak ada Renita di sini, nanti kita gimana ya? Kenapa bukan pahlawan-pahlawan lain yang kesana? Kan ada banyak pahlawan di Livium. Tapi semua protes itu tidak ada artinya di hadapan Renita.
Dari matanya yang sebiru lautan itu, ada determinasi kuat seperti terjangan ombak. Kalau sudah seperti ini, tidak akan ada yang bisa menghentikan Renita. Para beleker sudah tahu kan, seberapa keras kepala boneka satu ini. Pada akhirnya, mereka membuat surat untuk Renita, agar mereka bisa merelakan dan melepaskan Renita dengan senyuman. Hai Ren, apa kabar? Semoga aman-aman aja ya. Gak banyak yang mau aku sampaikan ke kamu, karena sebelumnya aku udah sempat sampaikan yang aku ingin sampaikan ke kamu. Aku cuma mau ngucapin terima kasih sekali lagi karena udah menjadi bagian dari Livium dan juga community di Livium. Aku harap kedepannya kamu sukses terus, dan aku harap kamu selalu menerapkan kata-kata kamu yang jadi favorit aku, yaitu keep spreading the joy. Osurar, Renita Maribel. Hai Ren, aku Rian. Sebenarnya aku udah ungkapin semua isi hatiku dari awal saat surat putih itu muncul. Tapi sampai sekarang masih berat buat hati ini. Aku mungkin bukan belekers nomor 1 di sini karena aku nggak bisa datang dan nemenin kamu dari awal stream. Aku mungkin cuma mau ngulangin kata-kata yang pernah aku tweet di Twitter kemarin. Untuk Renita, hormatku yang setinggi-tingginya buat dirimu karena kamu telah menjadi bagian dalam cerita hidupku. Terima kasih yang sebesar-besarnya dimanapun kamu. Aku berharap suatu saat nanti kita bertemu, aku bisa sejajar denganmu, meneruskan perbuatan baikmu. Terima kasih untuk 1 tahun yang berharga dan sangat berarti buatku. Otsunita, Oyasumi, Renita, 12 ever. Halo Dowo, aku Ziang. Mungkin Dowo hanya sesekali lihat namaku. Dan ya, memang aku jarang mampir, bukan karena gak suka atau apa, tapi lebih ke aku merasa kurang pantas di antara belekers yang rame, solid, dan keren gitu. Semua punya warnanya masing-masing. Tapi aku akhir-akhir ini sering dengerin Dowo lagi, apalagi kalau siang, bisa jadi teman buat di kampus. Seperti biasa, streamnya asik, menggelitik, bikin pengen ngetik. Walau biasanya aku cuma bisa senyum manis titik, gak ikut komen. Cuma aku sangka ya harus berlalu secepat ini. Aku gak tahu harus bilang apa. Yang pasti makasih udah spreading the joy. Makasih udah memberikan daily dose of smile. Aku gak bisa balas apa-apa, cuma berharap yang terbaik untuk Dowo selanjutnya. See ya, Dowo. Halo Renita, aku senang bisa ketemu kamu. Walaupun aku nggak selalu rajin mampir dan kebanyakan diem aja di stream, tapi aku selalu menikmati pembawaan kamu dan hal-hal baru yang kamu tunjukin di channel kamu bersama kita semua. Kamu selalu bercahaya di mataku ya, kayak prisma yang mantulin cahaya ke orang lain. Kamu bikin orang lain jadi pengen produktif juga, menjadi diri mereka yang lebih baik. Kamu beneran one in a million dan aku beneran apresiasi keberadaan kamu di sini. Makasih ya Renita, udah bikin kita ketawa, terinspirasi dan juga terdorong buat melakukan hal-hal baru di hidup kita. Semoga kedepannya kamu sukses-sukses ya. Wishing you all the best, Mademoiselle. Hai Dowo, gak nyangka harus cepat ini berpisah. Aku cuma mau mengucapkan terima kasih ya Dowo atas usaha dan kerja kerasnya untuk menghibur kita selama 1 tahun ini. Susah senang kita lalui bersama. Semua kenangan indah ini akan selalu kuingat dalam ingatanku. Oh iya, bakalan kangen nih sama kata-kata keramat. Kamu free nggak? Semoga perjalanan kamu ke depannya sukses terus, bisa bikin banyak karya yang keren dan gokil, dan juga
Jangan lupa daily dose of smile and keep spreading the joy setiap hari. Hai Ren, melihat kertas putih yang kau pajang di halaman mansion membuatku sangat sedih. Kepergianmu membuat pikiranku hampa. Renita adalah orang yang sangat telaten dan ambisius dalam hal mengerjakan proyek. Namun juga lucu dan jenaka ketika diajak bercanda. Renita adalah orang yang memiliki talenta yang cukup membuatku terpukau. Perilaku pecicilanmu itu juga membuat diriku betah di mansion. Walaupun aku hanya singgah sebentar lalu pergi. Terima kasih untuk segalanya, Renita Mirabel. Jujur, diriku masih belum menerima kenyataan ini. Namun, setiap ada pertemuan, selalu ada perpisahan. Aku akan mendukungmu dalam segala rupa wajahmu yang lain. Sampai jumpa, my lovely doll. Hai Kak Ren. Dengan perasaan berat hati, aku ingin menyampaikan pesan ini. Perjalanan mengikuti Kak Ren dan menjadi sebahagian dari Belakers adalah sebuah pengalaman terbaik yang pernah aku rasakan. Dari momen-momen lucu, kamu hikstrat in stream, dan have fun bersama Belakers, semua itu adalah kenangan yang paling berharga dan bakalan aku ingat sampai kapanpun. Terima kasih untuk semua tawa, hiburan, menjadi inspirasi, dan kenangan indah yang kamu ciptakan. Kamu selalu bakalan ada tempat spesial di hati, dan aku akan tetap mendukungmu meskipun itu dari kejauhan. Semoga perjalananmu buat kedepannya bakalan lancar, baik-baik saja, dimudahkan, dan semakin sukses. Then may fate let us meet again in the future and always keep spreading the joys. Selamat malam, saya ingin mengatakan terima kasih telah membuatku senang dan juga menemaniku selama live stream Incarnation. Juga terima kasih telah membuat kenangan yang paling indah selama lebih dari 1 tahun. Aku bisa mendukungmu sampai akhirnya. Kenanganmu aku akan kukenang selama di hatiku selamanya. Incarnation, semoga Incarnation diberkati oleh Tuhan dan panjang umur. Amin. Halo, bukan luka yang akan menyakitimu. Perkenalkan, namaku Leuka. Jiko pertama dan terakhir, spesial buat Renita. BTW, makasih ya buat 12 bulan lebih ini. Makasih udah have fun bareng dengan kreativitas yang kamu punya. Makasih buat karya-karyanya yang keren banget itu. Aku nyaman dengan stream kamu. Kadang jadi silent viewer, jadi radio buat nemenin kerja dan tugas. Aku ikut termotivasi juga untuk mencoba dan menekuni hal baru, bikin gambar contohnya. Aku doakan yang terbaik buat Renita. Semoga sukses di capture yang baru. Jangan lupa jangan lupa mandi. Tetaplah menjadi daily dose of smile untuk orang-orang di sekitarmu. Kamu spesial, Ren. Dear Renita, sebelumnya maaf ya, aku tidak pandai dalam merangkai kata-kata. Namun intinya terima kasih Renita sudah menghibur kita semua Belakers selama ini. Sejujurnya aku kaget juga mendengar kabar graduation Renita ini. Dan pastinya bakalan kangen banget deh sama Renita nantinya. Kangen saat Renita karaoke, kangen saat free talk bareng yang nemenin aku pas lagi sibuk-sibuknya kerja di kantor, kangen saat seru-seruan nonton Renita main game horror, dan masih banyak lagi deh yang bakalan aku kangenin buat Renita. Oh iya, foto dan parfum Renita yang ku beli di CF tempo hari bakalan aku simpan untuk kenang-kenangan nantinya. Terima kasih untuk semua momen indah yang Dowo ciptakan untuk kita semua Belakers. Semoga bisa berjumpa kembali di masa yang akan datang. Untuk Renita Mirabel, ya terima kasih telah menemani kami selama kehadiran kamu. Jadi untuk saya sendiri, Renita Mirabel sangat
mempunyai makna sendiri, sangat bermakna juga. Dari Renta Maribel sendiri, saya bisa masuk ke dalam dunia VTuber dan untuk kedepannya saya berharap Anda bisa kembali lagi walaupun dengan wujud berbeda. I miss you a lot, of course. So we are. Yeah, hope you doing the best out there. I can believe you will graduate soon. Wish you all the best. Ciao Renta. Halo boneka jagoanku. Di kesempatan kali ini aku ingin menyampaikan pesan dan kesanku setelah mengenalmu selama 1 tahun lebih. Menjadi bagian kecil dalam kisahmu itu sudah sangat membuatku bahagia dan bangga. Semua kenangan yang telah kita buat akan selamanya aku kenang. Makasih ya untuk segala hal yang sudah kamu bagikan untuk kita semua. Semoga kamu selalu mendapatkan kebahagiaan atas segala kebaikanmu. Di alam manapun kamu nantinya, aku akan selalu mendukungmu. Selamat jalan ya. I'm gonna miss you. Hai Renita, setebal jilid skripsi, seputih HVS 4. Hai aku Raki, si buang bersahabat, siap kuatkan hari seperti anak biskuat. Ngaum. Walau baru 3 bulan jadi Belekers, semua terasa menyenangkan. Dengan anime cepipilannya, kalimat kamu Fringa, Renita Warudo Cekula, dan juga itititannya. Nggak nyangka, bentar lagi kita akan berpisah. Memang sulit, tapi kita harus siap menghadapinya. Ren, makasih banyak ya untuk semuanya. Meluangkan waktu, energi, dan pikirannya untuk menghibur kita semua. Kamu sangat berarti, istimewa di hati selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Hai Mother, nggak kerasa ya, kayak cepet banget waktu berlalu. Dari yang awalnya iseng-iseng aja submit untuk ramein acara, sampai akhirnya kayak kita diundang gitu bahkan untuk ngisi kontennya. Makasih banyak perwakilan dari aku dan juga teman-teman. Terus kalau disuruh sebutin momen paling berkesan, dari awal sebelum Mother debut hingga sekarang, semuanya berkesan buat aku. Paling sama aku mau minta maaf kalau selama ini aku sempat punya salah, baik yang sengaja atau tidak disengaja. Aku percaya di setiap akhir pasti akan ada awal yang baru. Jadi semoga setiap langkahmu dipenuhi oleh kebahagiaan. Terima kasih Renita Maribel alias Mother dari anak kesayanganmu, Udi Dolken. Hai Renita, aku kaget mendengar kabar ini. Pas aku lihat di tweet kayak, hah? Apa nih? Oh, hah? What? Sama agak nyesek sedih gimana gitu. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Semoga keputusan ini yang terbaik untuk Renita. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Renita sudah menemani dan memberikan stream yang terbaik untuk kami setahun lebih ini. Jangan lupa untuk makan, minum, dan jaga kesehatan. Otsuren. Halo Renita. Meski aku belum lama mengikuti keseruan yang kamu ciptakan dan merasakan hangatnya mention lebih awal, tapi rasanya udah lama banget kamu mengisi hari-hariku. Terima kasih karena kamu udah bertahan sejauh ini dan memberi ruang untuk siapapun. Yakinlah bahwa selama ini hari-hari Belekers pasti berwarna, penuh hal-hal random, penuh canda dan tawa, dan kamu beri nggak? Oh ya Renita, kemanapun kamu melangkah, aku mendukungmu sepenuh hati. Kelak kamu akan bertemu orang baru yang memiliki arti di perjalananmu selanjutnya. Tebarkan keceriaan untuk mereka juga ya. Namun demikian, selalu ingat bahwa kamu tetap berada di hati kami, di Mansion ini sampai kapanpun. Izinkan aku untuk merindu
menyimpan Renita di hatiku. Terima kasih Renita. Hai Kak Renen, aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sulit tapi penting. Perjalanan selama 1 bulan aku mengenal kakak adalah suatu momen paling berharga dalam hidupku. Walaupun hanya sebentar, waktu ini terasa begitu berarti. Dalam setiap tawa, cerita, even suara kakak membuatku merasa seperti aku menemukan sebuah rumah kecil yang hangat di dunia yang luas ini. Aku ingin berterima kasih atas setiap momen yang telah kamu bagikan, setiap senyum, inspirasi, dan energi yang kamu pancarkan. Meskipun sekarang kita harus berpisah, aku ingin kamu tahu bahwa kamu akan selalu punya tempat spesial di hatiku, dan aku akan tetap mendukungmu meski dari kejauhan. Kak Ren, teruslah bersinar ya, karena aku yakin dimanapun kamu melangkah, cahaya itu akan selalu membawa kebahagiaan. Semoga kita bisa bertemu lagi dimanapun takdir mempertemukan kita. Hai Ren, aku Stephen. Sebelum aku ingin ucapkan salam perpisahan, aku ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan dalam bentuk apapun. Mau dari cara chat, kericuhan, cara ngomong, dan lain sebagainya. Tapi walaupun aku resek banget, tapi aku mau minta maaf sebesar-besarnya atas kelakuanku di masa lampau ya. Tapi walaupun gitu, aku jujur pas dengar dan baca announcement di film bagian kamu yang bakal graduate, aku gak nyangka banget sih. Aku tahu kalau kamu ada alasan mengapa kamu pilih graduate, tapi kayak aku gak nyangka aja. Aku pikir kamu bakal terus bertahan hingga bertahun-tahun gitu kan, kayak 3-4 tahun gitu. But I don't know, I'm really sad about that announcement, but I appreciate your decision. I hope you can do anything after you graduate, anything you do in the future, I don't know, but yeah, thank you. I'm Stephen, and thanks all for your all contribution. See you next time. Hai Ren, aku tahu pertemuan kita belum berlangsung lama, tetapi aku selalu menikmati setiap momen-momen saat bersama denganmu. Berat rasanya jika membayangkan hari-hariku tanpamu. Namun, seberat apapun itu, aku yakin ini adalah keputusan yang terbaik, dan aku akan selalu mendukung segala keputusanmu. Seperti yang pernah kamu bilang, aku pasti akan selalu mengingatmu, terutama ketika waktu menunjukkan angka yang cantik. Terima kasih atas segala momen-momen berharga yang telah kita habiskan bersama. Terima kasih juga kamu sudah mau menjadi bagian dari hidupku. Aku harap kita semua, aku, kamu, dan Belekers lainnya bisa berkumpul dan dipertemukan kembali di saat dan di tempat yang tepat. See you next time. Utsunita. Hai Manggi Manas, sudahkah kamu edit hari ini? Gak kerasa ya, sudah banyak momen kita lewati, begitu banyak memori kita jelajahi. Tapi pada akhirnya kita bertemu dengan momen ini. Aku cuma mau bilang terima kasih karena kamu selalu berada di sini menemani kami. Terima kasih karena sudah menginspirasi kami, dan terima kasih karena sudah menerima aku di komunitas ini. Ya, walaupun aku jarang memunculkan diri, tapi aku senang melihat interaksi kalian. Aku senang kita bisa jehene bersama, melihat tingkahmu yang cepipilan. Aku senang mendengar semua celotehan gak jelas sampai wejangan kehidupan yang kamu berikan. Semua momen itu membentuk sebuah rangkaian kenangan yang tergambarkan dalam teater boneka dan terabadikan di dalam hati kita. Sampai jumpa, Granita. Halo Ndoro, semoga pesan ini menemukanmu dalam keadaan baik. Sudah 1 tahun lebih ya kamu menemani kami di sini. Banyak momen yang terjadi,
Namun, semoga kami sebagai penonton berhasil membuat Renita merasa puas akan apa yang telah dicapai. Udah, segitu aja. Jadi intinya, baik-baik di sana. Jangan lupa sama paper star-nya. Udah 20k tuh. Hai, aku akan menyampaikan sedikit perasaanku pada pesan suara ini. Walaupun diriku tidak terlalu sering aktif di live chat, aku tetap merasa senang bisa menjadi bagian dari komunitas ini. Melihat Renita dan para Beleckers berinteraksi selalu berhasil membuat hariku lebih berwarna. Dan kehadiran kalian semua benar-benar menjadi teman di saat-saat sepi. Aku ingin mendoakan yang terbaik untuk Renita di langkah berikutnya. Semoga selalu diberi kesuksesan dan kebahagiaan. Untuk teman-teman semua, semoga kita bisa terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih banyak atas semua kenangan indah yang sudah tercipta. Sampai jumpa lagi, kapanpun dan dimanapun. Hai Renita Maribel, rasanya deja vu harus nulis kayak gini lagi. Karena kayaknya baru kemarin aku nge-submit pesanan kesan debut kamu ke Padlet buat kamu bacain di stream. Tapi ternyata kali ini adalah kebalikannya, di mana aku harus mengucapkan selamat tinggal. Banyak hal yang aku alamin dan terjadi selama 1 tahun lebih kamu menemani di dunia ini. Dan hampir semua itu adalah hal yang baik dan positif. Hingga tiba di mana saat kamu memutuskan untuk pulang ke mansion utama. Tapi keputusan itu adalah hak kamu. Kewajiban kami adalah tetap mendukung kamu hingga detik terakhir. Selamat tinggal, Renita Maribel. Terima kasih sudah hadir di hidupku. I will always keep spreading the joy. Hai Renita, aku cuma mau bilang makasih atas 1 tahun lebihnya. Makasih udah berjuang selama 1 tahun lebih. Makasih udah selalu menghibur kami. Pokoknya makasih atas segala sesuatu yang udah kamu lakukan buat kami. Semoga 1 tahun yang singkat ini bisa jadi kenangan yang berharga buat kamu. Dan semoga kami bisa jadi kenangan yang berkesan dalam perjalanan hidup kamu. Bahagia selalu ya Ren. Bye, my daily dose of smile. Hai Ren, kamu lagi free nggak? Dengerin aku cerita ya. Aku sedih banget ya lihat announcement kamu. Jujur masih nggak rela sih. Pengen banget kamu lama di sini bareng Beleckers, bareng yang lain. Terus aku bakal kangen banget sama Discord media share, headbang lagi. Ya, mana ya, tapi ini pilihan kamu dan aku harap ke depannya bisa lebih bebas lagi, bisa lebih mengeksplor diri, dan keep spreading the joy. Udah segini aja ya, nggak kuat mau nangis aku. Dah Ren, dadah. Jadi gini Ren, aku mah orangnya gak pandai bertutur kata ya. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga apapun yang kamu lakukan berikutnya berjalan lancar. Ini aku ada bawain Mas Solihin nih, katanya dia mau ucapin farewell juga. Halo Ren, walaupun kita jarang ketemu, I'll miss you ya. Aku cuma pakai handuk doang loh, just info doang sih. Goblok Mas Solihin, ngapain ngomongin gitu? Nah sana lah, mandi lagi sana. Tapi seriusan sih Ren, aku senang banget bisa kenal seorang Renita Maribel. Memori kita bersama yang penuh tawa, yang kadang ada air mata, ada senyuman juga. Semua itu hadiah paling berharga dari kamu buat kita para Beleckers gini. Ya gitulah. Terima kasih banyak ya Ren. Halo Ren. Banyak hal yang pengen aku sampaikan, tapi mungkin 1 menit gak akan cukup. Oke, let's make it quick.
Memutuskan untuk menjadi viewer dari seorang Renita Meribel adalah salah satu keputusan terbaik yang aku ambil di tahun 2023. Ada banyak kenangan dan momen menyenangkan denganmu yang tidak dapat tergantikan. Berawal dari rasa penasaran untuk sekedar bisa ngelihat karyaku dapat digunakan oleh orang yang tepat, sampai akhirnya diberi banyak kesempatan untuk terus berkarya dan mengerahkan semua yang aku bisa. Semua itu adalah hal yang aku syukuri dan nikmati hingga detik ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa jalan yang sedang aku tapaki saat ini ada andilmu juga di dalamnya. Terima kasih untuk semua yang sudah kamu berikan dan usahakan hingga titik ini. I hope you will keep spreading the joy dimanapun kamu berada setelah ini. See you when I see you, Renita Meribel. Halo Ndowo, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Waktu terasa cepat. Sudah 1 tahun Ndowo menemani kita Belekers dengan streaming yang tidak biasa dan selalu mencoba untuk menyajikan hal-hal yang baru bagi kami. Mulai dari suka dan duka yang sudah Ndowo jalani di sini, Ndowo sudah berusaha keras kok untuk menghibur kami di sini. Terima kasih atas dedikasi, usaha, dan semangat Ndowo selama berada di sini. Kenang-kenangan yang telah dibuat di sini akan selalu hidup di hati kami para Belekers, dengan keyakinan bahwa kamu akan terus bersinar dimanapun kamu berada. Hai Ren, bertemu pasti akan berpisah. Kata-kata yang selalu terucap ketika sudah di akhir perjalanan. Perjalanan setahun ini penuh dengan suka, duka, tangis, tawa, namun menjadi pengalaman terbaik yang kita dapatkan. Terima kasih untuk semua inspirasi dan motivasi dan menjadi penyemangat kita dalam melewati hari-hari yang sulit ataupun hari-hari yang indah. Semoga perjalanan kamu ke depannya sukses dan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan semoga ada kesempatan untuk kita bertemu kembali. Otsuren forever. I hope every path you choose is always good. I'm always there to support you. Thank you very much for everything. Otsukare sama desta, Renita. Untuk Renita, aku bakal bilang terima kasih sudah hadir di sini, menemani kami sampai saat ini, dan juga memberikan warna tersendiri bagi kami. Hadirnya Renita mengubah banyak hal, jadi penuh makna bagi banyak orang sampai detik ini. Jujur, sedih sekaligus kaget. Renita telah membuat keputusan besar yang pasti telah banyak pertimbangan di balik keputusan ini. Jadi, jangan menyalahkan dirimu soal ini. Yang pasti, kami pada akhirnya harus mengikhlaskan perginya sosok ceria sekaligus yang menghibur di waktu senggang kami. Semoga kepergian Renita bukanlah merupakan akhir perjalanan, melainkan menjadi langkah awal yang lebih baik ke depannya. Di setiap langkah, dari awal hingga ke depannya, seluruh kenangan, juga harapan dan doa baik dari kami akan senantiasa turut mengikuti setiap langkahmu. Kami turut senang dan bahagia atas apa yang telah dihabiskan Renita bersama Belekers sampai saat ini. Duniaku gelap, Ren. Tahun lalu, seakan dunia hanya membawa luka. Secercah cahaya pun mulai muncul. Aku mulai mengenal canda, tawa, haru, sekali lagi. Aku mengenal manusia. Ada kehangatan muncul saat dia memberi apresiasi di salah satu situs yang sangat aku hindari. Sejak saat itu, aku mulai suka lihat afirmasinya. Well, meskipun itu berminumnya sih. Secerca alasan pun muncul hingga aku bisa berjalan sejauh ini. Hari ini adalah hari penentuan. Apakah aku bisa
berjalan lagi dengan kakiku. Dan aku berharap jawabannya bisa. Ren, makasih banyak untuk semuanya. Ren kasih harapan di saat kebun di posisi terbawah, di saat yang lain melihatku tiada. Until very next time, Ren. Aku bakal terusin kebiasaan positifku agar tidak ada kebun yang dulu di diri orang lain. Semoga Tuhan kasih dirimu peluang, kekuatan dan kemudahan untuk kelak nanti. Aku perlu terbiasa, membiasakan tanpa Ren. Renita, terima kasih ya buat semuanya selama kurang lebih 1 tahun ini. Kita udah banyak melewati haha, huhu, atau mehihihi. Selama ini kamu sering ngagetin kami untuk jaga kesehatan dan lain-lain. Sekarang gantian ya. Kamu harus jaga kesehatan. Nggak boleh sedih-sedih lagi. Dan terakhir, jangan lupakan kami ya. Entah ditakdir Tuhan yang seperti apa, semoga kita bisa ketemu lagi. Sekali lagi, terima kasih ya. Dear Renita, setiap pertemuan selalu ada perpisahan. Tidak terasa, waktu untuk berpisah denganmu telah tiba. Mungkin aku baru kenal kamu tidak begitu lama. Namun, canda tawa yang kita alami sudah tak terhitung jumlahnya. Terima kasih Renita telah berbagi kebahagiaan dengan kami semua. Semoga perjalananmu setelah ini tetap disertai kebahagiaan baik untukmu maupun orang di sekitarmu. Doa kami selalu bersamamu. Much love, Martipi. Hai Ndowo, aku tahu semua perjalanan pasti memiliki suatu akhir. Di sini, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah kamu bawa kepadaku dan para Belekers. Semua tawa, inspirasi, dan semua momen indah yang sudah kamu ciptakan selama ini. Momen-momen lucu, random, dan momen di balik Ciko dimulaikan kata, kamu free nggak? Ya, aku akan mengingatnya selamanya. Semua kenangan berharga itu di dalam hati kecilku ini. Ndowo, semoga perjalananmu ke depan semakin gemilang, dan aku berharap suatu saat kita bisa bertemu lagi di masa mendatang. Dan satu hal lagi, keep spreading the joy. Renita, mengapa begitu cepat dirimu pergi? Padahal diriku baru saja mengenalmu. Tapi jika itu keputusanmu, diriku gak punya kuasa apa-apa. Sudah banyak kenangan yang dilalui bersama, walaupun hanya sebentar saja. Terima kasih dan desvidanya. Artinya sampai berjumpa di kehidupan selanjutnya. Hai Ren, gimana kabarnya? Sebelumnya aku mau minta maaf nih, karena satu dan lain hal, akhir-akhir ini aku jadi jarang banget ya mantengin stream kamu. Kadang mampir tapi kayak gak lama aja gitu. Anyway, should I say happy graduation? Atau selamat menjadi bebas? Pokoknya pilihan apapun itu yang kamu ambil, aku bakal selalu hargai dan hormatin. Di sini, aku cuma bisa berdoa, semoga jalan apapun yang kamu tempuh, dan juga hal apapun yang kamu lagi tekunin sekarang, semoga berjalan lancar dan bisa bikin kamu happy selalu. I'm gonna miss the past 1 years between us and Belekers, the memories, waktu-waktu dimana kita bisa berkolaborasi bareng untuk bikin karya. So I guess that's from me. See you when I see you, even though I'll never see you again. Yuhu, halo Renita. Iya, ini aku, Deden. Sebelumnya, maaf ya Ren. Aku tidak begitu pandai dalam merangkai kata ataupun menjaga bahasa. Begitu juga dengan menjaga sikap dan meminta maaf. Kita mungkin belum pernah berjumpa di dunia nyata dan hanya mampu bertegur sapa lewat dunia maya. Tetapi sejatinya, semua kenangan kita itu adalah hal yang nyata. Kamu pernah mengajarkan aku hal ini. Kamu tidak bisa melangkah maju jika masih terikat masa lalu. Maka, belajarlah untuk melepaskan tanpa harus melupakan. Terima kasih ya Ren, untuk semua kenangan indahnya. Dan maaf,
untuk semua salah yang aku buat. Aku harap kamu baik-baik saja di sana. Selamat tinggal, Ren. Setelah membaca semua surat, tangisan tak kuasa ditahan lagi. Embun kini menutupi pandangan Renita dan para Belekers. Sia-sia sudah semua tekad untuk mengantar dengan senyum, leleh oleh kenangan bersama selama ini. Renita terus memeluk para Belekers sampai selama mungkin dia bisa. Saat tak bisa ditunda lagi, baru dilepasnya pelukannya dan mulai berjalan meninggalkan para Belekers. Renita mungkin sekarang sudah pergi, namun jejaknya masih bisa dilihat dari perbuatan para Belekers. Dari warna-warni hidup mereka, dari tutur kata mereka, dari kesiapan mereka. Dan itulah penutup dari kisah ini. Apakah ini akhir? Ataukah permulaan baru? Aku bertanya itu padamu, pada kamu, masing-masing Belekers. Dirimulah satu-satunya yang bisa menjawabnya. Please just keep pushing through. Don't be afraid, 'cause everything will be alright. I'm always by your side. From the first meeting, our story to fly. You entered my life at the perfect twilight. In the quest for happiness, you came my way, coloring my world in hues of every day. Your teal eyes glow with comforting light. Long golden hair, a mesmerizing sight. Tell me, girl, is there a thought that troubles your mind? Or are you trapped within your thought confine? If you will take a rest, let the tears fall for the best. feel the rhythm, make you groove. In the unknown, it's alright to move. Please just keep pushing through. I hope you realize how well you've been handling it all. Keep moving forward. It won't be easy, but it's always worth a try. Don't be afraid, 'cause everything will be alright. I'm always by your side. Even if I'm not the person that you need, I can give the words you wanna hear. I'm not fully understand you. Even when the world turns against you, I will always stay right here. Please just keep pushing through. I hope you realize how well you've been handling it all. Please just keep pushing through. I hope you realize how well you've been handling it all. Just keep moving forward. It won't be easy, but it's always worth a try. Don't be afraid, 'cause everything will be alright. Share me that faith and let's light up the world
Oke, aku pamit dulu ya guys. See you again next Dream Adorable Soul sama Renita Meribel from DBM Chapter 2. And please keep spreading the joy. I love you guys so much. Hatsunita. Bye bye. Bye bye.